Selamat sore, saudara-saudara. Pada saat ini kita akan mempelajari suatu hal yang sangat penting untuk dimengerti bukan saja oleh hamba-hamba Tuhan, tapi para jemaat tentang hubungan intim di antara suami istri dalam keluarga. Para hamba Tuhan harus mengerti ini dan bisa mengajarkannya kepada jemaatnya, baik kepada mereka yang bakal menikah, muda-mudi, maupun kepada pasangan suami istri, misalkan dalam retret-retret atau seminar-seminar pasutri. Perlu diajarkan kehendak Allah tentang hubungan yang sangat khusus hanya antara suami istri, yaitu hubungan seks. Mari saya ajak kita tundukkan kepala sebentar. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada saat ini kami boleh mempelajari lagi kehendak-Mu, firman-Mu bagi kami, terutama dalam kehidupan rumah tangga. Hadirlah tengah-tengah kami Roh Kudus untuk mengajar kami. Kami akan mempersiapkan diri untuk menerima segala sesuatu yang Engkau akan ajarkan kepada kami. Beri kepada kami kecerdasan, hikmat untuk menerimanya dan kemampuan untuk melaksanakannya dalam hidup kami. Hadirlah tengah-tengah kami Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, silakan next. Saudara perhatikan PowerPoint-nya lebih daripada saya. Yang paling atas dulu, jangan tengah-tengah. Oke, yang paling atas. Oke, kita akan berbicara tentang seks dalam pernikahan dan khususnya pandangan Alkitab. Kita tidak akan menyimpang dari pandangan Alkitab supaya kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan. Next. Nah, kita lihat waktu Allah menciptakan jagat raya ini, waktu Allah menciptakan alam semesta, waktu Allah menciptakan dunia tumbuh-tumbuhan, dunia binatang yang indah-indah itu dan buah-buahan yang sangat menarik. Kita melihat dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 4, 10, 12, 18 dan 25. Tiap kali Allah setelah menciptakan sesuatu, Allah melihat bahwa semuanya itu baik, 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 baik. Sampai 5 kali dia mengatakan baik. Waktu dia menciptakan jagat raya dan dunia ini ya. Next. Tapi setelah itu Allah menciptakan puncak daripada ciptaannya, yaitu menciptakan manusia. Manusia wanita dan manusia pria. Dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 31, Allah melihat segala yang dijadikannya itu dunia ini dan alam termasuk sepasang manusia Adam dan Hawa. Allah melihat bahwa itu sungguh amat baik. Jadi ada tambahan sungguh amat itu. Bukan saja baik, 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 baik. Tapi sungguh amat baik. Jadi tubuh wanita dan tubuh pria. Yang mungkin tidak seperti sungguh-sungguh seperti dalam gambar yaitu. Tapi itu semua ciptaan Allah. Bukan ciptaan iblis. Bukan ciptaan kuasa kegelapan. Bukan dewa yang mabuk lalu melemparkan benda ke ruang angkasa dan masing-masing menjadi pria dan wanita. Bukan. Tapi Allah mendesain sesuai dengan gambarnya, petanya sendiri. Dia menciptakan pria dan wanita itu. Next. Nah, dalam hubungan pernikahan ada berbagai pandangan tentang seks. Juga di antara orang Kristen. Pertama, pandangan yang merugikan. Next. Pandangan yang merugikan adalah seks itu jelek. Seks itu rendah. Seks itu sifat kebinatangan. Seks itu dosa. Dan karena ini jelek, dosa, seperti binatang, maka orang-orang yang punya pandangan seperti ini akan segan melakukan hubungan seks walaupun dengan pasangannya, suami atau istrinya sendiri. Tapi karena untuk punya anak mereka harus melakukan hubungan seks, ya udah walaupun seks itu adalah jelek, dosa,
sifat kebinatangan, ya udah ditolerir aja. Seks untuk ditolerir, bukan untuk dinikmati. Bahkan ada pandangan gereja-gereja yang mengatakan awas ya, melakukan hubungan seks hanya untuk punya anak. Jangan untuk dinikmati. Kalau dinikmati itu menjadi dosa. Nah, ini tentunya pandangan tidak sesuai dengan Alkitab seperti kita pelajari nanti. Next. Nah, ada pandangan lain yang juga merugikan. Kelihatannya tidak merugikan, tapi justru juga merugikan, yaitu seks itu suci, kudus. Dan karena barang yang suci, kudus tidak boleh sering dipakai, tidak boleh sering digunakan, tidak boleh sering melakukan hubungan seks karena itu adalah hal yang suci dan kudus. Ini juga akan merugikan suami istri yang punya pandangan seperti ini ya. Next. Jadi pertama yang buruk adalah seks itu buruk, rendah. Dan seks adalah suci dan kudus. Itu juga buruk. Itu juga merugikan. Bukan kehendak Allah. Sudah melihat dalam gambar-gambar ini, pasangan entah itu istri ataupun suami yang segan melakukan hubungan seks. Kalau punya pandangan bahwa seks itu buruk, rendah, dari iblis, dosa, ataupun terlalu kudus, terlalu suci. Next. Nah, pandangan yang benar dalam Alkitab apa tentang seks? Bahwa seks didesain oleh Allah sesuai dengan rencananya. Ini bukan desainnya iblis. Iblis nggak tahu apa-apa waktu Allah menciptakan manusia ini. Dengan atau sesuai dengan petanya sendiri. Iblis tidak tahu rencana Allah dalam menciptakan manusia ini. Dan kita baca dalam Alkitab nanti bahwa seks itu adalah wajar untuk dinikmati dan indah, bukan untuk dijauhi, bukan hal yang jorok, yang berdosa, yang jijik, tidak. Tapi indah untuk dinikmati dan wajar untuk dilakukan sesuai, bahkan sesuai dengan perintah Allah. Jadi didesain oleh Allah sendiri ya, bukan didesain oleh iblis ya. Jangan sekali-kali dikatakan bahwa seks itu dosa karena buatan iblis. Next. Jadi wajar untuk dinikmati dan indah. Nah, kita lihat gambar-gambar ini, suami istri yang mempunyai pandangan yang sehat itu. Bahwa seks itu wajar untuk dinikmati, khusus diberikan Allah, dianugerahkan Allah kepada suami istri, hal yang indah. Bukan hal yang jorok, bukan hal yang kotor, bukan hal yang najis. Bukan hal yang berdosa. Next. Kita melihat dalam Kejadian 1 ayat 27, landasannya, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya. Jadi waktu Allah menciptakan manusia, dia tidak menciptakan satu jenis saja. Tidak, dia menciptakan laki-laki dan perempuan yang sangat berbeda. Secara fisik sangat berbeda, emosinya berbeda, perasaannya berbeda, semuanya berbeda. Tapi itu diciptakan Allah sendiri. Menurut gambarnya, peta Allah. Allah menciptakan manusia laki dan manusia perempuan yang berbeda. Tapi klop, tapi pas, tapi cocok. Next. Kita lihat bahwa seks didesain Allah sendiri. Dalam Kejadian 1 ayat 28, Allah memerintahkan beranak cuculah dan penuhilah bumi. Kalau melihat cowok dan cewek itu, kalau diperintahkan oleh Allah, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Bingung nggak mereka? Gimana ya cara kita beranak cucu ya? Gimana bisa punya anak ya? Gimana bisa keluar anak ya? Apa hidung sama hidung digosok begitu? Bisa? Tentunya tidak bisa. Apa kepala saling dibenturkan begitu? Bisa keluar anak cucu?
Atau jabatan tangan aja bisa keluar anak cucu. Atau posisi seperti itu, lakinya jungkir balik itu, memberikan bunga kepada yang wanita, lalu keluar anaknya, tentunya tidak bisa. Mereka tidak bisa beranak cucu sendiri. Untuk bisa beranak cucu itu dan melaksanakan perintah Allah itu taat kepada perintah Allah. Allah harus menolong mereka secara luar biasa. Allah harus pertama menciptakan caranya. Caranya gimana? Seperti tadi tidak bisa dengan saling gosok hidung gitu, gesek-gesek hidungnya, dengan salaman yang keras begitu, naik turunnya, keluar anak cucu, tidak bisa. Dengan saling menari satu dan lainnya, saling berdansa, ria, keluar anak cucu, tidak bisa. Allah harus menciptakan caranya. Caranya apa? Caranya itu adalah hubungan seks. Persetubuhan itu diciptakan oleh Allah. Tidak bisa, itu bukan ciptaan manusia, bukan hasil pikiran manusia. Kita perlu punya anak, punya cucu, ayo kita rencanakan ya gimana caranya ya. Lalu mereka entah gimana menemukan sendiri hubungan seks. Tidak bisa. Sama seperti juga anjing. Bagaimana bisa memenuhi bumi ini dengan anjing? Doggy style itu. Dapatnya dari mana itu? Itu oleh Allah itu. Bagaimana burung, ayam bisa punya anak, bisa punya cucu? Ya, doggy style juga. Bagaimana kerbau bisa punya turunan? Doggy style juga. Bagaimana burung? Burung bisa punya anak-anak turunan. Doggy style juga. Jadi salah satu ciptaan cara hubungan seks yang Allah ciptakan untuk banyak makhluk di bumi ini adalah doggy style. Jadi kita tidak melecehkan doggy style itu ya. Hubungan seks seperti anjing itu ya. Bukan saja Allah menciptakan caranya, hubungan seksnya itu. Tapi Allah juga menciptakan perangkatnya. Tidak bisa dengan jari-jari kita melahirkan anak. Tidak bisa dengan kaki. Kita tidak bisa dengan kepala kita. Diapain kepalanya untuk bisa beranak cucu? Tidak bisa. Allah harus menciptakan alat-alatnya, perangkatnya, yang namanya penis dan vagina. Kalau orang awam mungkin burung dan lubangnya ya. Tapi itu perangkatnya itu diciptakan Allah sendiri. Bukan ciptaan iblis juga. Nah, sarana penunjangnya. Supaya bisa keluar anak dan cucu, itu Allah harus menciptakan sarana-sarana penunjangnya. Kalau dalam pria tentunya adalah spermanya, kantong spermanya, saluran-salurannya itu. Itu harus diciptakan oleh Allah. Kalau dalam wanita tentunya adalah rahimnya, fallopian tube, tuba-tubanya, benihnya, sel telurnya, itu semua harus diciptakan oleh. Kalau miss salah satu aja nggak cocok, nggak akan lahir itu anak, nggak akan lahir itu cucu, karena ada sesuatu kesalahan. Jadi Allah harus menciptakan itu sarana penunjangnya. Lalu yang keempat, Allah harus menciptakan gairahnya. Kenapa laki itu bisa berbuat seperti itu kepada si wanita sesuai dalam gambar itu? Karena ada gairahnya, ada erosnya, ada nafsunya, ada cintanya. Dan itu adalah ciptaan Allah ya. Jadi nafsu itu ciptaan Allah, bukan ciptaan iblis. Kalau si pria itu berhadapan dengan anjing, di depannya itu anjing, bisa keluar gairahnya? Nggak bisa tentunya, kecuali ada penyimpangan seksual ya. Suatu penyakit psikis yang luar biasa. Gimana kalau itu panda raksasa? Gimana kalau itu babi? Bisa keluar gairahnya, erosnya? Nggak bisa. Atau si cewek itu, gimana? Bisa tertarik kepada cowoknya, ada gairahnya? Karena itu diciptakan oleh Allah. Tidak bisa. Walaupun dia melihat kuda yang cantik, si cewek itu keluar gairah seksnya.
terhadap kuda itu. Tidak bisa. Karena Allah menciptakan itu hanya antara pria dan wanita, Adam dan Hawa, itu yang benar. Memang kemudian ada penyimpangan seksual yang aneh-aneh. Nah, itu yang kerjanya iblis. Kerjanya Allah tidak seperti itu. Jadi 4 hal ini harus disediakan Allah. Kalau enggak begitu, manusia tidak bisa menepati, melaksanakan perintah Allah untuk beranak cucu itu. Next. Jadi anugerah luar biasa daripada Allah. Dan yang kelima, ini kenapa lupa tadi ya. Kelima, upahnya, orgasmenya itu. Kenapa laki itu mau sering hubungan seks dengan istrinya supaya punya anak dan cucu yang banyak yang memenuhi bumi? Ya karena Allah tiap kali hubungan seks itu Allah kasih upahnya, orgasmenya, gairah seksnya yang tinggi itu, kepuasan yang tinggi. Tapi juga wanita mengalami orgasme yang tinggi, bahkan bisa berkali-kali. Kalau wanita pria biasanya hanya sekali aja, setiap kali melakukan hubungan seks. Tapi wanita bisa berkali-kali orgasmenya. Dalam suatu penelitian, seekor tikus atau beberapa ekor tikus kecil diberikan elektrode di kepalanya yang sampai ke pusat otaknya yang menimbulkan orgasme atau gairah itu. Tiap kali aliran listrik dialirkan, tikus itu mengalami orgasme yang nikmat sekali. Dan di situ kemudian ada tombolnya. Mungkin secara tidak sengaja dia itu pencet tombolnya itu dengan moncongnya barangkali. Pencet tombolnya langsung ada gairah orgasme yang luar biasa itu. Apa akibatnya? Tikus itu kemudian belajar untuk selalu pencet dengan moncongnya itu, tombol itu berkali-kali karena dia menikmati itu, orgasme itu. Sampai bahkan lupa makan, lupa istirahat, lupa tidur. Benar-benar ini. Sampai lupa makan karena kenikmatan yang luar biasa. Dan ini adalah anugerah Allah bagi suami istri yang diciptakannya bersama dengan hubungan seks itu. Ini semua adalah anugerah Allah ya, bukan ciptaan iblis ya. Next. Nah, dalam Amsal pasal 5 ayat 18 dan 19 Allah menulis seperti ini. Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu, rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa berahi karena cintanya. Mungkin orang mengatakan, nah ini kelihatan Alkitab itu porno, Alkitab itu porno. Bukan, Alkitab itu bukan kitab yang porno, tapi ini menggambarkan realita kehendak Allah. Ini adalah perintah Allah. Kehendak Allah dan perbuatan Allah yang memberkati hubungan suami istri itu. Dan diperintahkan untuk senantiasa berahi. Nah, kalau saudara melihat ayat ini, 2 ayat ini ditujukan kepada laki atau kepada perempuan? Tentunya kepada laki ya. Masa perempuan punya istri masa muda ya. Kepada laki ya. Laki muda atau laki tua? Muda. Enggak. Ini istrinya sudah masih muda atau sudah tua ini? Enggak. Kamu ingat dulu itu ya, bersukacita dengan istri masa mudamu. Istri yang kamu dapat dulu waktu kamu masih muda. Jadi suami sekarang mungkin sudah tengah umur. Sudah umur 40, 50, 60, 70. Ingat, kamu harus tetap bersukacita perintah Allah dengan istri yang kamu dapat dulu waktu umur 20 atau 30 itu. Dan ini adalah perintah Allah, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Dan istri masa muda digambarkan sebagai rusa yang manis, kijang yang jelita. Biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau. Siapa yang membuat kita laki-laki terangsang, bergairah, berahi dengan buah dada wanita? Dari mana itu datangnya? Ya Allah. Allah yang memerintahkan itu dan Allah yang menyediakan itu. Tentunya kita tidak bergairah dengan jari kaki istri kita ya. Atau dengan hidung istri kita ya.
atau dengan jidat dahi istri kita. Seperti kita bergairah kepada buah dada istri kita. Itu kehendak Allah itu. Itu natural, itu yang baik, dan itu yang diperintahkan oleh Allah. Dan kita diperintahkan untuk senantiasa berahi karena cintanya. Waktu masih muda, atau waktu sedang umurnya, atau waktu sudah tua. Kapan? Enggak. Senantiasa, selalu. Waktu masih muda, waktu sudah tengah umur, dan waktu masih sudah tua pun diperintahkan untuk senantiasa, terus-menerus berahi karena cinta istri kita. Jelas ya, ini perintah Allah ya. Kita harus bersukacita dan senantiasa berahi. Next. Nah, sudah lihat ini. Rusa yang manis, kijang yang jelita. Lihat indahnya ya. Wanita, istri kita digambarkan seperti rusa yang manis, kijang yang jelita. Jangan sampai, next. Jangan sampai seperti ini. Kalau kiri atas itu gambaran seorang yang sakit apa itu? Yang kurus sekali sampai kelihatan tulang iganya. Sakit apa? Anoreksia nervosa. Itu orang yang diet karena ketakutan, gemuk terus sampai diet, sampai kurus, sampai mungkin beratnya jadi dari 40 turun menjadi 30, bahkan hampir 20-an sampai mau mati, dan banyak yang ada yang mati juga karena terlalu suka diet. Tentunya ini tidak seperti rusa yang manis kijang yang jelita atau babi yang gembrot di bawah itu ya. Atau sapi yang tambun ya. Jangan ya, istri-istri diharapkan tetap menjadi rusa yang manis, kijang yang jelita, dan tidak babi yang gembrot atau sapi yang tambun seperti itu ya. Ataupun gajah yang bengkak ya. Jangan istri jadi seperti gajah bengkak ya. Nanti tidak ada gairah. Nanti sulit bagi suami itu menjalankan, melaksanakan perintah Allah untuk senantiasa berahi, itu sulit. Kalau istrinya sudah tidak memadai. Next, kita lihat ini. Diperintahkan adanya berahi antara suami istri. Ini perintah Allah ya, bukan perintah saya ya. Bukan perintah pendeta ya. Ayo berahi, senantiasa berahi. Dan berahi itu harus dipertahankan. Jangan malah dimatikan, harus dikipasin ya. Susah nggak ngipasin berahi? Susah kalau istrinya sudah tidak rusa yang manis, kijang yang jelita ya. Rusa yang. Jadi jangan malah dimatikan ya. Udah nggak usah gitu-gituan lagi. Kita sudah tua, nggak perlu gitu-gituan lagi. Itu malah mematikan berahi. Dan itu melanggar firman Allah. Firman Allah mengatakan bahwa berahi itu harus dipertahankan senantiasa. Next. Ini tentunya akan meningkatkan berahi. Next. Nah, apa itu penghambat berahi? Firman Allah kan tadi kita harus berahi ya. Senantiasa berahi ya. Tapi apa yang bisa menghambat? Nah, ada dua hal. Hal-hal eksternal, hal-hal luar, dan hal-hal internal, hal-hal dalam yang bisa menghambat berahi sehingga susah sekali seorang suami berahi terhadap istrinya ataupun sebaliknya. Istri berahi terhadap suaminya. Kalau ini, pertama hal yang luar adalah, saudara lihat dalam gambar itu kan bukan anak-anak muda ya. Udah opa-oma kali ya. Udah tengah umur paling sedikit ya. Tapi tetap diperintahkan senantiasa berahi kepada istri masa mudamu. Istri yang kamu dapat dulu waktu kamu umur 25 atau 30. Nah, apa penghambatnya? Pertama, bau. Kenapa? Suami atau istri kita itu bau. Karena segan mandi. Mandinya 3, 4, 5 hari sekali. Nggak mau mandi. Kalau di Indonesia biasanya mandi 2 kali sehari. Atau paling sedikit sehari sekali. Ayo, jangan sampai badan kita bau. Nanti suami tidak
bernafsu terhadap istri, tidak berahi, atau istri tidak berahi kepada suami yang udah 3 hari malas mandi. Jangan sampai. Nah, kapan biasanya melakukan hubungan seks? Tentunya malam hari ya, ataupun pagi hari. Bisa pagi hari juga, atau malam hari. Tentunya tengah hari tidak bisa ya, karena suami kerja. Jadi dua-duanya kerja. Tentunya tidak bisa hubungan seks. Kapan? Ya malam hari. Kapan malam hari? Ya waktu tidur malam. Jadi sebaiknya apa? Supaya baunya hilang itu. Mandi sebelum tidur malam. Itu dibiasakan di Amerika. Orang-orang tidak seperti di Indonesia yang panas, yang kita berkeringat terus ya. Di Amerika orang itu cukup mandi sehari sekali. Tapi kapan? Bukan pagi hari. Waktu mau ke kantor. Tidak. Waktu mau ke kantor dia hanya sikat gigi aja. Sisir-sisir, cuci muka. Lalu pakai minyak wangi. Udah pakai baju kantor, pakai jas ke kantor. Tidak perlu mandi. Tapi diharapkan sebelum tidur malam supaya hubungan antara suami istri itu menggairahkan, diharapkan suami istri itu mandi pakai sabun wangi, rambutnya kalau perlu dikeramas, pakai minyak wangi, setelah itu pakai minyak wangi, tentunya segala bau keringat, bau tengik hilang semua. Dan itu sangat menggairahkan. Itu menepati, melaksanakan perintah Allah. Amsal 5, 18, 19 itu. Bergairah itu. Senantiasa berahi itu. Yang kedua adalah rambut. Rambut yang gimana yang menyebabkan kita tidak bergairah kepada pasangan kita. Rambut yang kembali juga sudah lama tidak dicuci. Udah kumel, udah tengik baunya, banyak minyaknya. Dan rambut yang apa lagi? Banyak kutu bisa juga karena sudah lama tidak dibersihkan. Tapi kalau di kota besar, saya belum lihat di dusun-dusun ini, yaitu istri pakai roll. Menarik nggak kalau di roll itu ya? Enggak, sama sekali tidak menarik. Enak ya, suami lihat istrinya tidur di sampingnya dengan rambutnya di roll semua kemudian ditutup begitu. Hilang gairahnya. Biasanya hilang gairahnya. Enak, jijik, geli. Nah, kenapa? Kenapa istri itu rambutnya di roll? Supaya apa? Supaya apa? Supaya cantik, supaya bagus. Bagus untuk siapa? Bagus untuk siapa? Orang lain. Suami enggak tuh. Suami justru kasih yang roll-rollan yang bikin enak tuh. Tapi karena besok mau pesta, karena besok mau kondangan, karena besok mau pesta di kantor, jadi hari ini, malam ini istrinya rambutnya di roll. Suaminya enek. Suaminya kehilangan gairah malam itu. Dan istri melakukan itu untuk pria-pria lain kali, atau wanita lain juga di kantor ya. Bukan untuk suaminya. Suaminya justru kasih yang jelek-jelekan itu ya. Yang roll, rambut yang banyak rollnya ya. Hal lain lagi yang menghambat berahi, pakaian. Pakaian seperti apa ya? Yang udah kumal, yang daster yang sudah butut, yang sudah tidak ada formnya, ditarik ke sana, tarik ke sini dasternya ya. Sudah tidak menggairahkan lagi, dan dasternya baunya apa? Baunya apa? Minyak wangi atau minyak goreng? Minyak goreng, karena seharian dipakai untuk piara anak, masak-masak. Jadi dasternya sudah bau minyak goreng. Sudah kumal, udah tidak cerah ceria lagi warnanya. Udah daster yang sudah lama. Enak ya, isis ya, banyak anginnya ya. Kalau istri tanya kenapa pakai daster yang kumal seperti itu, ya itu enak pakaiannya. Cara makainya dipakainya enak. Tapi begitu dengan mobil suaminya masuk, cepat-cepat istri harus masuk kamar, ganti dengan daster yang warnanya masih ceria, yang masih baru,
yang masih menarik, yang masih kelihatan seksi bagi suaminya. Tentunya ya. Jangan suami dikasih pakaian yang sudah buruk dan sebagainya, yang sudah tua, yang sudah tidak ada warnanya sudah campur. Yang keempat, bentuk tubuh. Nah, tentunya ini kita sudah pelajari, sudah bicarakan tadi beberapa kali. Jangan bentuk tubuhnya terlalu gemuk ataupun terlalu kurus seperti lidi tadi itu ya. Ini berlaku untuk pria dan wanita juga. Pria juga jangan sampai menjadi terlalu gemuk seperti sapi yang gemuk tadi itu ya. Suami juga sebaiknya seperti tadi ya, gambar awal tadi ya, yang ada six pack-nya. Tapi kalau sudah tua tidak bisa ada six pack-nya, itu waktu masih muda bisa ke gym ya, olahraga terus. Tapi kalau sudah tua sudah tidak disarankan begitu. Waktu masih muda bisa main tenis, bisa main badminton, main pingpong yang keras supaya bentuk tubuhnya seperti atlet-atlet ya. Tapi tidak perlu seperti itu. Asal jangan seperti sapi yang sudah terlalu gemuk atau gajah yang bengkak itu ya. Berlaku bagi pria dan wanita tentunya ya. Jaga bentuk tubuhnya. Nah, ada faktor-faktor internal sekarang ya, internal yang dalam yang menyebabkan kita tidak berahi lagi kepada pasangan kita. Pertama apa? Tentunya judes, galak, cerewet, pengkritik, selalu mengkritik suaminya. Acuh tak acuh, cuek, peduli amat, cemburu, marah. Ini cemburu, ini dicemburu, orang ini dicemburu, orang itu dicemburui. Sehingga suaminya tidak bergairah lagi. Begitu sebetulnya suaminya ada gairah kepada istri yang baru keluar dari kamar mandi. Tetapi tiba-tiba istrinya ngomongnya galak begitu ya. Bego, gimana kerjamu hari ini? Wah sudah, langsung suami kehilangan gairahnya. Karena galak judes ini faktor internal jauh lebih berat daripada eksternal. Eksternal masih kita suruh mandi, suruh pakai minyak wangi, suruh ganti pakaian masih bisa. Tapi faktor-faktor karakter ini, kepribadian pasangan yang seperti ini susah sekali mengubahnya. Dan ini penghambat berahi yang besar. Dan ini menyebabkan banyak perceraian dalam hubungan suami istri itu. Karena galak, judes, acuh-acuh, cemburu yang terus-menerus menista, melecehkan pasangannya dengan kata-kata yang kasar dan menghina. Seperti tadi itu, bego, bego, bodoh, bodoh, konyol, konyol. Ya. Next. Jangan sampai penghambat berahi terjadi. Nah, kita melihat ini tadi secara fisik ya. Kita melihat kiri atas itu suaminya mungkin ada six pack-nya tapi istrinya menjadi gemuk seperti itu ya. Seperti gajah bengkak begitu ya. Atau kanan atas itu, ini yang anoreksia yang kurus sekali seperti lidi. Atau kanan tengah itu rambutnya awat-awut begitu. Tidak tersusun rapi. Atau kiri bawah itu bau karena segan mandi. Udah lama nggak mandi. Atau seperti kanan bawah itu, istri sudah capek, lemes, loyo, dasternya sudah kumuh, tidak menggairahkan. Suami melihat pulang dari kantor melihat hal ini tentunya tidak akan bergairah terhadap istri yang sudah seperti itu ya. Lemes, loyo, tidak menggairahkan lagi, tidak segar lagi. Tentunya bukan rusa yang manis kijang yang jelita ya. Next. Nah, dalam penggunaan itu ada penggunaan yang salah. Ini digunakan oleh iblis ya, menggoda suami istri itu. Penggunaan seks yang salah seperti apa? Untuk menghukum. Kamu kemarin di pesta ngomong sama cowok itu ya, terus menerus ya. Mulai sekarang no sex. Atau malam ini tidak ada seks. Kamu tadi ngomong apa sama mama saya? Kok kasar gitu sama mama saya?
malam ini no seks ya, jangan deket-deket aku ya. Awas ya berani deket-deket ya. Itu seks digunakan untuk menghukum, menyebabkan rasa bersalah, untuk menghina, mengejek. Dasar laki-laki maunya seks terus, maunya seks terus. Laki-laki memang anjing. Nah, itu kata-kata untuk menghina, mengejek. Suaminya yang baru mendengar kata-kata dianggap anjing seperti itu sudah langsung gairah seksnya tadi sudah mulai meningkat, sekarang habis. Udah ya nggak mau deket-deket istrinya, berbaringnya lihat tembok aja, nggak mau lihat istrinya lagi. Karena istrinya menggunakan seks secara salah ini. Untuk mendendam kembali kesalahan. Ini ada WhatsApp apa ini? Kamu chatting sama siapa yang seperti ini? Kok ada kata cinta-cinta ini? Ya itu kan teman kantor, itu hanya bercanda aja. Nggak usah. Mulai sekarang 1 minggu no sex. Jadi seks digunakan untuk menghukum 1 minggu sebagai dendamnya. Seks untuk mendominasi. Ayo laki atau cowok ini sebetulnya lemah ini. Yang minta dulu, awas ya, minta dulu yang kalah ya. Nah, istrinya menahan diri untuk mengalahkan suaminya. Dasar kamu memang laki-laki semua, maafkan ya, laki-laki semua anjing. Maunya gituan melulu. Seks atau kata-katanya untuk merendahkan, mengalahkan suaminya, mendominasi suaminya. Untuk mengupahi. Biasanya ogah-ogahan hubungan seks, tapi tadi pagi kok ada mesin cuci baru masuk. Dikirim oleh perusahaan angkutan. Kok dapat mesin cuci baru ya? Malamnya hubungan seksnya menggebu-gebu sampai puas suaminya. Sebelum waktu suaminya sudah ngantuk mau tidur, tiba-tiba istrinya bisik-bisik, terima kasih ya untuk mesin cuci barunya. Oh begitu. Jadi seks ini hanya sebagai upah. Upah untuk mesin cuci yang baru itu. Baru dikasih mesin cuci yang baru mau hubungan seks yang menggebu-gebu seperti malam ini. Ini penggunaan-penggunaan yang salah dari seks dan iblis sangat menggunakan ini. Iblis sangat menggunakan ini. Kita lihat ini dalam hubungan suami istri banyak digunakan oleh iblis untuk merusak hubungan suami istri ini. Next. Nah, kita sekarang melihat penggunaan seks yang benar. Pertama adalah mengkomunikasikan kasih. Kalau suami istri sudah hubungan seks dengan baik, suaminya bisik-bisik, I love you. Dan seks itu adalah pelaksanaan daripada love itu, kasih itu. Untuk menyatakan identitas. Sang suami setelah istrinya puas sekali, setelah orgasme berkali-kali, suaminya mengatakan dalam dirinya sendiri, aku seorang pria, aku seorang laki-laki, dan aku boleh juga ya, aku bisa memuaskan istriku ya. Sebaliknya istri juga, setelah suaminya puas dalam hubungan seks, istri bisa berkata, aku seorang wanita. Wanita itu hebat juga ya, bisa memuaskan suaminya, suamiku. Jadi identitasnya diperkuat di dalam diri sang suami atau istri itu. Kesatuan. Dalam Kejadian 2 ayat 24 dikatakan keduanya menjadi satu daging. 1 plus 1 bukan 2. 1 plus 1 sama dengan 1. Keduanya menjadi satu daging. Ini adalah kehendak Allah. Antara suami istri itu hubungan yang paling erat di dunia ini adalah hubungan suami istri. Mereka merupakan satu kesatuan, bukan dua. Dan istilah dalam bahasa Indonesia tepat sekali. Digunakan kata persetubuhan. Pada waktu melakukan hubungan seks itu, suami istri menjadi satu tubuh, persetubuhan. Prokreasi, ini seperti tadi ya, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Melalui hubungan seks itu timbul anak itu ya, anak yang dilahirkan seperti dalam gambar itu ya. Ini adalah seks untuk prokreasi. Ini adalah desain Allah sendiri, perintah Allah sendiri untuk beranak cucu. Rekreasi, seks juga satu hal yang menyenangkan. Bukan hanya untuk punya anak aja, bukan hanya untuk kesatuan aja, bukan hanya untuk identitas saja.
bukan hanya untuk komunikasi kasih aja, tapi seks adalah menyenangkan seperti sebuah rekreasi. Kalau seorang bapak dengan temannya di kantor, sebelum pulang kantor, nanti habis pulang kantor kita main tenis ya, kita ke lapangan tenis ya. Ya, temannya setuju. Dua-duanya setelah pulang kantor main tenis 1 jam, 2 jam, berkeringat banyak sampai capek sekali. Pulang ke rumah mereka sudah capek, berkeringat, mandi, airnya segar, mandi segar, tidurnya malam itu tidurnya lelap. Karena apa? Karena capek main tenis itu. Dan seks juga seperti itu. Waktu hubungan suami istri itu mungkin mulai agak renggang. Sudah lama tidak hubungan seks. Waktu mereka melakukan seks pada malam hari itu, hubungannya jadi erat lagi. Mereka jadi puas. Sama seperti sudah puas main tenis itu. Dan malam itu tidurnya nyenyak sekali dua-duanya. Karena seks membutuhkan tenaga, energi, dan energi itu menyebabkan suami istri menjadi tidurnya lelap sekali. Karena kebutuhan sudah terpenuhi. Tindakan preventif, seks juga merupakan suatu tindakan preventif. Firman Allah yang menciptakan manusia itu memberi suatu dorongan seks yang tinggi dalam dirinya. Dan Allah tahu dorongan yang dia masukkan di dalam diri pria dan wanita itu harus dipenuhi. Kalau nggak dipenuhi akan kacau. Makanya muda-mudi itu yang lama sudah nggak menikah sampai 30, 35 belum mau menikah, dorongan seksnya sudah tinggi. Cenderungnya gimana? Cenderungnya ke BTS. Seks bebas dengan teman-teman minum, seks bebas. Oke. Sampai 8:10. Jadi tindakan preventif supaya tidak jatuh dalam dosa perzinahan. Laki-laki harus mendapatkan hubungan seks dengan istrinya ataupun yang masih bujangan, yang masih jomblo, yang masih nggak punya istri, bagaimana menyalurkannya? Ya, firman Allah mengatakan, nikah ya. Makanya nikah. Jangan jomblo. Yang muda-muda supaya tidak jatuh dalam dosa perzinahan, nikah aja. Waktu nikah punya istri, tiap saat ada kebutuhan seksnya, bisa melakukan hubungan seks, dipuaskan, tidak perlu ke kompleks BTS, tidak perlu ke teman-teman untuk seks bebas ya. Jadi ini tindakan preventif, ini penggunaan seks yang sehat untuk mengkomunikasikan saling mengasihi, untuk identitas bahwa saya oke, saya pria, saya wanita oke, untuk kesatuan saya dan istri adalah kesatuan paling erat di muka bumi ini sesuai dengan kehendak Allah karena kami melakukan persetubuhan menjadi satu tubuh. Punya anak sesuai dengan perintah Allah tadi, beranak cucu, rekreasi, dinikmati, hubungan seks untuk dinikmati dan tindakan preventif supaya tidak jatuh dalam dosa perzinahan. Next. Nah, kita sekarang melihat 1 Korintus 7 yang khusus berbicara tentang hubungan suami istri, terutama dalam hubungan intim, hubungan seks. Tapi waktu sudah 1 jam, sudah mendekati 1 jam, kita akan selesaikan bagian awal atau bagian pertama ini. Besok kita akan lanjutkan dengan bagian kedua dari seks dalam pernikahan ini. Mari saya ajak kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Sungguh luar biasa firman mengajar kami bahwa Engkau menciptakan kami. Seluruh anggota tubuh kami Tuhan, Engkau yang menciptakan. Termasuk alat-alat kelamin kami. Engkau ciptakan untuk tujuan yang suci, yang kudus, tujuanmu sendiri Tuhan. Bukan hal yang dosa, yang brengsek, yang jorok, yang dari iblis, bukan Tuhan. Tapi Engkau yang suci, yang maha suci, yang menciptakan seks itu. Engkau yang menyediakan semuanya, sarananya, alatnya, gairahnya, upahnya, kemampuannya, semuanya itu datang daripadamu Tuhan, bukan dari si iblis. Dan kami bersyukur, kami Engkau ciptakan seperti itu. Terima kasih Tuhan, besok kami akan melanjutkan dengan bagian yang berikutnya dari seks dalam pernikahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Amin.